Idul Fitri keluarga Nabi. Sholat asar telah usai di bulan Ramadan yang hampir di ambang akhir. Namun bukan bahagia yang tampak di wajah menantu Nabi, Ali. Tampaknya ada sesuatu yang membuatnya bersedih. Setelah pulang dari masjid, sang istri menyambutnya dengan penuh cinta. Karena ada guratan kesedihan, istrinya pun bertanya dengan nada penuh perhatian, "Kenapa engkau terlihat pucat, kekasihku?" Demikianlah sapa Sayyidah Fatimah. "Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Ali hanya terdiam. Kemudian tak beberapa lama ia berkata, "Wahai kekasihku, hampir sebulan kita mendapatkan pendidikan Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi." Fatimah pun diam dan matanya berkaca-kaca. Matahari sore hendak tenggelam. Sebelum takbir berkumandang, Ali mengambil gerobak dan mengisinya dengan 3 karung gandum, 2 karung kurma hasil panen dari kebunnya. Perlu diketahui bahwa 1 gerobak itu nilainya tidak setara dengan 2,5 kilogram beras untuk zakat fitrah. Ali ditemani istrinya, Fatimah, yang juga menggandeng tangan Hasan dan Husain, mendorong gerobak berkeliling kampung untuk membagi-bagikan hasil panen dari kebun gandum dan kurmanya itu. Tanpa lelah mereka terus berjalan hingga larut malam, hingga nampaknya keringat pun membasahi seluruh tubuh Sayyidina Ali. Sementara istri dan anaknya juga tampak kelelahan, tapi itu tidak menjadi masalah baginya. Karena itu mereka lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah, juga membagikan kebahagiaan kepada mereka yang harusnya bahagia di hari kemenangan. Setelah sholat Id usai dan hari masih pagi, berkunjung sahabat karibnya Ibnu Rafi'i dan Abu Aswad Ad-Du'ali. Mereka hendak mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah itu. Namun tidak dinyana ketika pintu terbuka. Alangkah kagetnya mereka berdua karena lamat-lamat hidungnya mencium aroma tak sedap. Ketika pandangan matanya tertuju pada keluarga pemimpin dunia itu, dadanya terasa sesak. Air matanya pun tak dapat dibendung lagi. Kedua sahabatnya itu berpelukan dan beristighfar menyaksikan keluarga Ali makan roti kering yang sudah basi dan tak layak konsumsi dengan lahapnya. Merasa tak kuat melihat pemandangan itu, mereka kemudian berpamitan. Mereka menjauh dari pemandangan yang menggetarkan dan menusuk ulu hati tersebut. Di sepanjang jalan Ibnu Rafi'i berlinang air mata. Perlahan butiran itu menetes di pipinya dan jatuh ke tanah seperti mengukir sebuah jejak kesedihan sampai di kediamannya. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita, pagi-pagi itu mereka bersedih. Sementara Abul Aswad Ad-Du'ali terus bertakbir sepanjang jalan. Kecamuk di dalam dadanya sangat kuat. Setengah berlari ia pun bergegas menghampiri Rasulullah. Tiba di depan Rasulullah, ia mengadu, "Wahai Rasulullah, putra baginda, putri baginda, cucu baginda." Ujar Ad-Du'ali terbata-bata, "Tenangkan dirimu, ada apa wahai sahabatku?" Tanya Rasulullah menenangkan. "Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda, ya Rasulullah. Saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit." "Ada apa dengan cucuku dan keluargaku? Saya tak kuat menceritakan itu sekarang. Lebih baik baginda menengoknya."
Rasulullah pun langsung berjalan menuju rumah Sayyidina Ali. Tiba di halaman rumah, tak ada apa-apa yang dikhawatirkan Addu Ali. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Ali, Fatimah dan kedua anaknya. Bahkan yang sedikit aneh, mata Addu Ali sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun sembab. Beliau terharu sebab beliau sendiri melihat bekas-bekas makanan basi yang sudah disantap keluarga itu, dan bau busuknya masih menyengat. Tak terbendung juga butiran air mata menghiasi wajah Rasulullah yang putih nan bersih itu. Ya Allah, Allahumma ishhad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Bibir Rasulullah berbisik lembut. Sayyidatuna Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah ada ayahnya berdiri tegak. Maka ia pun segera menghampiri, dan gandum basi yang ada di tangannya pun terjatuh ke tanah. Abah, kenapa engkau biarkan dirimu di situ tanpa memberitahu kami? Oh, relakah Abah menjadikan kami anak yang tak berbakti? Kenapa Abah menangis? Kenapa pula sahabat Addu Ali mengikuti di belakang? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Beliau pun berkata, semoga surga tempatmu kelak nak. Surga untukmu. Semua yang di situ serentak menjawab, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.